Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut kami sajikan kembali pilihan berita utama pada pagi hari ini. Stok BBM di sejumlah SPBU dipastikan aman saat masa libur perayaan Hari Waisak. Warga Lembah Sabil Aceh Barat Daya memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk budidaya madu kelulut demi pelestarian ekosistem luser. Warga Aceh Barat memiliki cara sendiri menyajikan racikan kopi dengan metode gelas terbalik. Operasi pemusnahan ganja di sejumlah daerah di Aceh nyaris tak berhenti. Setelah beberapa hektar tanaman ganja ditemukan dan dimusnahkan di Aceh Utara, petugas BNN Lok Semawe bersama aparat gabungan kembali memusnahkan 3 hektar ladang ganja di pedalaman Kabupaten Aceh Utara pada Sabtu siang. Tanaman ganja yang tumbuh subur di kawasan perbukitan Dusun Cotrawa, Desa Jurong, Kecamatan Sawang ini dimusnahkan di lokasi. Bekas ladang tanaman terlarang ini diganti dengan tanaman jagung. Sungai Simpang Kapal, Desa Lok Medangara, Kabupaten Aceh Tamiang diduga tercemar limbah. Kondisi air sungai menjadi keruh dan berubah warna serta menimbulkan aroma tak sedap. Sungai ini diduga tercemar limbah dari sebuah pengolahan kelapa sawit, PKS Tanjung Semantok milik PTPN 1 Regional 6 Langsa. Kondisi ini dikeluhkan karena sebagian besar warga memanfaatkan air sungai untuk pertanian dan berkebun. Menjelang Hari Raya Idul Adha, penjualan hewan kurban di Kota Langsa mulai menggeliat. Peningkatan pembelian juga sudah terjadi sejak beberapa pekan terakhir dan diperkirakan akan berlangsung hingga Hari Raya Idul Adha. Penjual hewan kurban musiman pun bermunculan. Mereka menjajakan hewan kurban di setiap pusat keramaian dan pasar. Pembeli hewan kurban datang dari berbagai daerah. Mereka umumnya pelanggan tetap yang sudah terbiasa membeli hewan kurban untuk sendiri dan titipan dari orang lain. Kesadaran warga terhadap kebersihan lingkungan terutama sampah masih rendah. Akibatnya, sampah pun menumpuk dan mengendap di dalam Danau Lutawar, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Kondisi ini mendorong warga dan ribuan pelajar di Aceh Tengah turun lapangan membersihkan danau. Aksi tuntaskan sampah digalang ribuan siswa SLTA se-Kabupaten Aceh Tengah menyingkirkan sampah dari Danau Lutawar, Pantai Menye, Kecamatan Bintang, Aceh Tengah. Petugas Gabungan Bea dan Cukai Kota Langsa menggagalkan penyelundupan motor gede moge melalui perairan Aceh Tamiang. Moge tanpa dokumen resmi ini diselundupkan dari Thailand dengan memanfaatkan kelengahan petugas. Untuk mengungkap penyelundupan moge, petugas Bea dan Cukai Kota Langsa melibatkan tim patroli darat dan laut Bea dan Cukai Aceh, tim operasi laut Subdenpom Aceh Tamiang, dan polisi. Dari hasil penyergapan, petugas menyita 9 moge dengan berbagai merek dan sejumlah onderdilnya. Sebagian kuliner Aceh ditengarai mengandung ganja sebagai pengganti bahan penyedap. Karenanya Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Aceh akan menyidak serta melakukan uji klinis di tempat usaha kuliner yang disinyalir menggunakan ganja sebagai bumbu masak.
Rencana BNNP Aceh pun diunggah ke media sosial dan viral. Berbagai komentar muncul terhadap langkah BNNP ini. Apalagi petugas gabungan masih sering menemukan ladang ganja di sejumlah tempat di Aceh. Tingginya intensitas hujan di Kabupaten Aceh Singkil dan sekitarnya selama beberapa hari terakhir menyebabkan debit air Sungai Lai Cinendang dan Sungai Sulampi meningkat hingga meluap ke permukiman. Akibatnya 6 desa di 3 kecamatan terendam. 3 desa di Kecamatan Simpang Kanan yang terendam banjir adalah Desa Tanjung Emas, Desa Cibubukan, dan Desa Ujung Limus. Permukiman Desa Bulu Sema, Kecamatan Suro juga terendam. Sedangkan di Kecamatan Gunung Meriah, permukiman Desa Cingkam dan Desa Rimo kembali terendam. Belasan rumah di Desa Bahgie, Kecamatan Bandar Bener Meriah ludes terbakar menjelang Rabu dini hari. Kebakaran baru berhasil dipadamkan setelah 8 mobil damkar berjibaku selama 1 jam untuk memadamkan api. Rekaman video warga beredar saat detik-detik api melahap belasan rumah warga di Desa Bahgie, Kecamatan Bandar. Kobaran api makin membesar karena angin kencang dan sebagian besar rumah warga berbahan kayu, sehingga menyulitkan petugas untuk mencegah api agar tidak menjalar ke tempat lain. Warga Aceh Barat memiliki cara sendiri menikmati kopi. Kopi memang disajikan seperti biasa, cuma cara menyeruput yang membuatnya berbeda. Kupikop, begitulah orang menyebutnya untuk mengenal cara menikmati yang tidak biasa. Nama kupikop merupakan istilah untuk kopi yang disajikan dalam gelas yang dibalik. Sajian kopi unik khas Kota Melabuh, Aceh Barat ini diminum dengan cara menggunakan sedotan. Perlahan-lahan kopi dinikmati hingga masuk ke dalam mulut. Di masa Tuku Umar, karena masa sejarahku kopi itu tungku biar lama diminum. Abu pun susah masuk. Kualitas rasa kopi lebih nikmat lagi. Kemudian kita belajarnya dulu apakah dari keluarga juga atau bagaimana cerita dulu? Cerita tuh pertama kali dari keluarga. Waktu tahun berapa? 97 kalau nggak salah. Racikan dari orang tua. Sekarang orang tua nggak ada lagi, baru kami lanjutkan. Setelah kopi sudah siap, gelas kopi langsung dibalik. Hal ini dilakukan agar kopi tetap hangat dan terhindar dari debu. Selain itu juga membuat setiap pengunjung bisa menghirup harum aroma kopi yang menyeruak di sela-sela piring dengan gelas. Kupikop sebenarnya bubuk kopi yang diseduh dengan air panas, lalu disajikan bersama susu kental agar terasa nikmat. Harganya di sini cukup terjangkau antara Rp5.000 hingga Rp12.000 per gelas. Kenikmatan kupikop sudah menghipnotis warga Aceh atau pelintas untuk singgah di warung tersebut. Rutinitas saat menjelang sore hari di Tanah Teku Umar sambil menikmati kupikop akan menghadirkan suasana istimewa. Ya, sensasi cara menikmatinya beda seperti kopi biasa, mana gelasnya terbalik. Ketika kita meminumnya ada rasa khasnya yang tidak bisa kita ceritakan. Beda dengan kopi lain di warung kopi di Aceh. Beda cita rasanya, mungkin karena faktor di Bali sehingga uapnya itu tidak keluar dan hangatnya tetap terjaga, membuat kopi itu tetap enak kita nikmati. Usaha kupikop pertama kali dirintis pada tahun 1997. Kedai kupikop berada di pinggir kota Melabuh sudah pernah diterjang gelombang tsunami pada tahun 2004 silam.
Namun usaha kopi khas ini kembali bangkit dan semakin membuat penasaran pengunjung. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Barat. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.